Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan panitia serta teman-teman universitas lain yang kami banggakan. Kami dari Universitas Hasanuddin, saya sendiri Fatul Mahmuda dan teman saya Aisyah Aminiansari serta Dwi Multi Megawarti. Faktanya, Gunilla Olson sebagai Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia mengatakan bahwa angka mortalitas terjadi penurunan dari 84 per 1000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1000 kelahiran hidup. Meskipun terjadi angka penurunan mortalitas baik, namun angka tersebut masih terbilang tinggi untuk daerah terpencil di Indonesia. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 melansir bahwa persentase angka mortalitas di tiap-tiap provinsi Indonesia dapat dilihat pada gambar di atas, menyatakan bahwa Papua Barat mempunyai tingkat mortalitas tertinggi yaitu 11,9% dan kemudian disusul oleh Nusa Tenggara Timur 11,5%. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa jumlah mortalitas di Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur 2 kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah mortalitas nasional di Indonesia yang hanya sebesar 5,7% dan 5 kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah mortalitas bayi di DKI Jakarta yang hanya sebesar 2,8%. Hal ini menunjukkan bahwa mortalitas di Indonesia sangat dipengaruhi oleh letak geografis suatu daerah. Mortalitas bayi sendiri tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi mortalitas bayi juga bisa menjadi barometer kemajuan negara. Karena semakin tinggi tingkat mortalitas suatu negara, berarti semakin rendah tingkat kesehatan negara tersebut. Selain itu, mortalitas bayi juga mencabut hak-hak hidup dari anak tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan serius terkait mortalitas bayi di daerah terpencil Indonesia dengan meningkatkan asupan mikronutrien bagi ibu hamil dan menyusui karena untuk menekan angka mortalitas bayi tersebut, karena untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan masih diberikan ASI eksklusif karena belum diberikan makanan pendamping ASI, sehingga untuk memperbaiki bayi gizi bayi perlu dilakukan perbaikan gizi untuk ibunya terlebih dahulu, sehingga kami dari Universitas Hasanuddin menggagas inovasi floating garden, integrasi pelayanan posyandu dan kebun mengapung dalam meningkatkan asupan mikronutrien bagi ibu hamil di kepulauan terpencil di Indonesia. Menteri Perlindungan Perempuan dan Kesehatan pada Anak menyatakan bahwa dalam Kesehatan menyatakan bahwa kematian ibu hamil pada saat melahirkan dan kematian bayi bukan semata-mata disebabkan oleh persoalan kesehatan saja, akan tetapi juga berkaitan besar dengan masalah gizi, transportasi daerah terpencil, pendidikan, sosial budaya, dan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sehingga dari faktor-faktor yang disebutkan di atas, maka faktor utama yang menyebabkan mortalitas pada bayi usia 0 sampai 6 bulan adalah karena kurangnya gizi berupa mikronutrien seperti vitamin, zinc, asam folat, dan zat besi pada bayi. Sehingga kekurangan mikronutrien pada bayi dapat menyebabkan cacat, prematur, dan bahkan mortalitas bagi bayi dan ibu sendiri. Nah, kemudian pemerintah telah mengadakan berbagai cara dalam mengatasi kekurangan mikronutrien. Di antaranya adalah pemberian suplemen vitamin bagi ibu hamil dan menyusui. Akan tetapi langkah ini tidak tepat diberlakukan di daerah terpencil kepulauan Indonesia. Hal ini karena pemberian multivitamin dan zat gizi bagi ibu hamil tidak memiliki dampak yang berkepanjangan, sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui diperlukan penanggulangan dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Kemudian faktor kedua yang menyebabkan mortalitas pada bayi pada usia 0 sampai 6 bulan yaitu karena kurangnya pelayanan medis. Pelayanan medis di sini dapat berupa kurangnya posyandu dan kurangnya tenaga medis. Nah, kembali sekali lagi, pemerintah telah mengadakan berbagai cara dalam mengatasi penyebab faktor mortalitas yang satu ini, seperti diantaranya adalah adanya kartu peserta Jamkesmas atau sekarang dapat dikatakan BPJS untuk meningkatkan jumlah pelayanan medis bagi ibu hamil. Yang kedua adalah adanya KIA atau kesehatan ibu anak. Akan tetapi cara ini kembali tidak tepat digunakan, tidak mempunyai
pengaruh yang besar untuk diterapkan di daerah terpencil Kepulauan Indonesia karena banyaknya faktor-faktor penghambat seperti kurangnya transportasi yang dapat mengantarkan ibu-ibu hamil menuju ke pelayanan medis yang ada di pusat kota. Baik, berdasarkan persoalan tersebut, maka kami membuat penerapan floating garden itu terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama, kebun yang mengapung dan sebagai sarana posyandu. Nah, kebun mengapung itu sendiri berfungsi sebagai memberi sumber utama mikronutrien yang berfungsi sebagai asupan mikronutrien bagi ibu hamil. Dan juga kebun mengapung ini mempunyai fungsi, di mana fungsinya itu murah dan mudah dibuat dan dapat digunakan dalam jangka panjang karena penanamannya itu dapat dilakukan secara berkesinambungan. Nah, ini adalah contoh salah satu gambar kebun mengapung yang dibuat di atas permukaan air, di mana floating garden ini dibuat dari bahan kayu-kayu atau bambu-bambu bekas dan digunakan media penanaman seperti alang-alang dan gambut yang banyak terdapat di negara kepulauan. Nah, floating garden juga berfungsi sebagai posyandu. Mengapa? Karena posyandu di sini memberikan konsultasi kepada ibu hamil mengenai asupan mikronutrien apa saja yang dibutuhkan ibu hamil selama masa kehamilan dan menyusui. Selain itu, posyandu ini juga murah dan mudah dijangkau oleh para ibu hamil dan menyusui. Sehingga dapat disimpulkan bahwa floating garden sebagai sarana yang dapat menekan jumlah mortalitas pada bayi usia 0 sampai 6 bulan dengan menerapkan kebun mengapung sebagai pasokan sayur yang dapat menjadi solusi upaya pemenuhan asupan mikronutrien bagi ibu hamil dan menyusui serta peningkatan pelayanan posyandu melalui bimbingan intensif dan penyuluhan gizi yang dapat memperbaiki masalah gizi pada ibu dan bayinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.